Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 28 bulan 4 2025. Terus kita menanti-nantikan Tuhan saudara, kita merendahkan diri kita. Kita percaya Tuhan berkata-kata di tengah kita, menuntun kita untuk kita mendengarkan buat firman perenungan yang sederhana pagi ini saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, kita berdoa, kita minta kekuatan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Sampaikan isi hatinya buat setiap kita pagi ini saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya anugerah-Mu Tuhan berlimpah atas kami. Bahwa kami Tuhan terus tenggelam dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu Tuhan pagi ini. Tuhan, kami rindu Engkau berkata-kata di tengah kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memberikan perenungan buat setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik buat setiap kami. Engkau Allah yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Berbicara Roh Kudus di tengah-tengah hamba-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ini, bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun saudara. Mungkin hari-hari ini kita mengalami ada banyak kesulitan, tantangan kehidupan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai pada belantara. Sudah dikatakan Tuhan tidak hanya membebaskan bangsa Israel dalam firman Tuhan sebentar kita akan baca, tetapi dia juga dari Babel, tetapi juga menuntun dengan selamat dan nyaman dari negeri ke negeri mereka, di mana jalan dari Babel ke Kanaan sudah dikatakan, juga dari Mesir melewati padang belantara. Allah mencukupkan mereka di padang gurun. Dan biarlah hari-hari ini iman percaya kita untuk kita bangkit saudara, percaya bahwa di tengah kondisi, bahkan dikatakan situasi yang mungkin hari-hari ini kita alami di luar daripada kendali kita, kita percaya Tuhan ada di dalamnya. Bahkan saya senang dengan kata ini, sudah dikatakan bahwa dia membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan biarlah yang terjadi dan kita imani dalam perenungan kita pagi ini saudara. Dan temanya pagi ini dikatakan jalan baru di tempat yang sulit. Sekali lagi, jalan baru di tempat yang sulit. Bacaan kita saudara, Yesaya 43 14-19. Perikopnya tentang Israel sebagai saksi Tuhan, dikatakan ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah saudara. Dan saya percaya ini yang menjadi agendanya Tuhan, melepaskan kita dari setiap perbudakan yang ada saudara. Bahkan dikatakan aku mau menyuruh orang ke Babel dan aku membuka semua palang-palang pintu penjara. Setiap perbudakan, mungkin setiap belenggu-belenggu yang mengikat dari bangsa Israel saudara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah saudara. Dan saya percaya Tuhan agendakan pemulihan ini setiap kita saudara. 15. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Tuhan dikatakan akulah, dikatakan Tuhan yang maha kudus, Tuhan kita yang besar saudara, dikatakan yang menciptakan kita, yang menciptakan umatnya saudara. Saya percaya untuk tujuannya dia pastinya, untuk kehendak yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 17, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara yang orang yang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Dan saya percaya ini Tuhan yang punya kehendak ini saudara, membangkitkan, dikatakan yang sudah padam, yang sudah mati, dikatakan ayat 18 firman-Nya. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, mungkin masa-masa sukar yang kita alami, satu masa-masa di mana kita mungkin jatuh saudara, dikatakan. Dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala saudara. Ayat 19 dikatakan pengharapan Tuhan atas setiap kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, dikatakan belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan ingatkan buat setiap kita, untuk iman percaya kita tumbuh, dikatakan bahwa dia membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita di tengah
ketidakmengertian kita, situasi sulit yang mungkin tekanannya kita alami, dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya, firman Tuhan? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apapun yang menjadi masalah kita hari-hari ini, saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, biar kita terus bersandar kepada Tuhan, karena dikatakan Dia berjanji untuk membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, dan Dia mengingatkan kita sekali lagi dengan kerendahan hati, dengan kelembutan, dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Belumkah kamu mengetahuinya bahwa Dia Tuhan yang membuat jalan-jalan, dikatakan, di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bicara tentang padang gurun, bicara tentang, dikatakan, padang belantara, tempat yang kering, tempat di mana kita mungkin merasa tidak ada harapan di dalamnya, tapi Tuhan katakan buat pagi ini, buat setiap kita, menguatkan kita bahwa Dia membuat sesuatu yang baru. Dan poin bacaan kita di ayat 19 ini, sekali lagi saya baca, saudara, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Seringkali mungkin kemanusiaan kita, ketidakpercayaan kita yang menghalangi kita untuk kita melihat hal yang besar yang sementara Tuhan kerjakan di balik tembok yang tebal itu, saudara. Kita percaya Tuhan mengerjakan, masih mengerjakan, bahkan dikatakan membuat sesuatu yang baru, jalan yang baru dalam kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 2 juga dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, dikatakan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, dikatakan luar biasa, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan poin di Yesaya 43 ini dikatakan bahwa Dia yang menyertai kita, dikatakan dalam menyeberang melalui air, dikatakan, melalui sungai-sungai, dikatakan, bahkan melalui api kita tidak akan dihanguskan, nyala tidak akan membakar engkau. Selama kita bersandar kepada Tuhan, saya nggak tahu pagi ini saudara ada kata ini, bersandar kepada Tuhan. Kita bersandar melekat kepada Tuhan, bahkan kita sadar bahwa Dia yang menyertai kita, saudara. Siapakah lawan kita? Siapa yang kita takuti? Kalau Tuhan yang ada, Allah yang besar berjalan dengan kita, kita percaya kemenangan menjadi bagian kita. Mazmur 107, 33, 36 dikatakan ayat 33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dikatakan. Dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang, ayat 34. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dan saya percaya ini seringkali kejahatan, seringkali yang menutup berkat Tuhan adalah pelanggaran kita, dikatakan. Dan ayat 35, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air di sisi Tuhan waktu kita terus mengandalkan Dia. Dan 36 dikatakan, ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Dan saya percaya ini yang juga menjadi kebaikan Tuhan buat setiap kita, dikatakan. Di tengah mungkin setiap orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan orang mengandalkan Tuhan, dibuatnya padang gurun ayat 35 menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Dan Tuhan menempatkan di situ orang-orang yang lapar, dikatakan, orang-orang yang mungkin haus, dikatakan Dia yang menyediakan buat kelegaan padang gurun, kolam air itu, saudara, kehidupan kita. Yeremia 31 ayat 9, saudara, juga yang menarik, yang terakhir ini, saudara, dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, dikatakan, di jalan yang rata. Artinya di sini ada banyak solusi yang Tuhan akan berikan buat setiap kita, di mana mereka tidak akan tersandung lagi, dikatakan. Tuhan menjaga jalan kita. Bukankah firman Tuhan katakan Dia menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada Dia, dan kakinya tidak terantuk kepada batu, dikatakan, tidak tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dan biarlah ini sudah kita pastikan ini hari-hari ini, bahwa pengharapan kita, bahwa Tuhan yang menyertai yang pertama tadi, saudara, saya percaya ini. Dan kemudian Dia yang menghiburkan kita, bahkan Dia memimpin kita di sungai-sungai, di jalan yang rata, di jalan yang rata di mana kita tidak akan tersandung, sebab dikatakan Dia menjadi bapa kita dan kita menjadi anaknya. Dan ini yang luar biasa, saudara, kita
punya pengharapan bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa yang menjaga kita, Bapa yang memelihara kita. Saudara, kita percaya dalam kondisi situasi sulit apapun, libatkan Tuhan di dalamnya, bersandar, ini penting, kepadanya selalu. Dan saya catat makna rohani dari Yesaya 43 ayat 19 ini sudah dengan tema jalan yang baru di tempat yang sulit. Ada pembelajaran makna rohani. Yang pertama, mungkin kita belajar bahwa Tuhan itu membuka jalan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan dapat membuka jalan di tempat tampaknya tidak ada jalan. Dan saya percaya ini menjadi iman percaya kita bahwa Tuhan membuka jalan-jalan yang baru. Dikatakan dia membuka jalan-jalan setiap kebuntuan yang kita alami, setiap permasalahan yang mungkin tekanan hidup yang kita alami, pergumulan tidak terkunjung selesai. Dan dikatakan Tuhan membuka jalan di tempat yang dimana tampaknya tidak ada jalan. Dia membuka jalan yang baru buat setiap kita. Bagian kita untuk kita percaya dan nantikan waktu Tuhan untuk Tuhan menyatakan ini dalam kehidupan kita. Jangan berpaling, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap fokus dengan kehendak Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Sebab dia Bapa kita, saudara. Bapa yang tidak pernah berdusta, Bapa yang terus akan memberikan pengharapannya dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua poinnya, saudara, pembaharuan dan perubahan. Ayat ini juga menekankan bahwa Tuhan dapat membawa pembaharuan dan perubahan dalam hidup kita. Bahwa dia selalu akan membuat pembaharuan, perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin ada sisi di mana waktu tekanan itu datang, itu menguji kita, hati kita, apakah men-set hati kita tetap fokus dengan Tuhan. Dan saya percaya pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan katakan bagian kita untuk kita melaluinya. Dan sadar ini Tuhan melakukan pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini tujuan Tuhan untuk kita berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik buat Tuhan, dan kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang ketiga poinnya, saudara, kepercayaan dan iman dikatakan. Ayat ini mengajarkan kita percaya dan untuk percaya dan memiliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Saya percaya masih bekerja, mujizatnya masih ada dalam setiap kehidupan kita. Bagian kita percaya, bagian kita terus imani itu sampai Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita bahwa dia, dikatakan saya highlight, Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang di luar pemikiran kita. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita yang sehari-hari, saudara, yang saya catat dalam pembelajaran ini sudah perenungan kita dengan tema jalan baru di tempat yang sulit. Yang pertama, bahwa yang kita harus miliki poinnya adalah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita perlu percaya kepada Tuhan dapat membuka jalan, dikatakan, dan membawa pembaruan dalam kehidupan kita, bahwa Yesuslah yang menjadi pembuka jalan dalam kehidupan kita, dalam kebuntuan yang kita alami. Bagian kita percaya. Adakah iman itu yang Tuhan katakan buat pagi ini, buat setiap kita, untuk percaya kepada Dia, untuk bersandar kepada Tuhan sepenuhnya dalam setiap tekanan yang mungkin kita alami, pergumulan, jalan keluar yang kita rindukan terjadi. Bagian kita percaya Tuhan, 100% kita harus percaya. Yang kedua, tidak menyerah, saudara. Kita perlu tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, karena Tuhan dapat membawa perubahan. Dan ini menjadi kekuatan dan endurance yang harus kita miliki, bahwa kita tidak menyerah. Kita perlu tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, karena Yesus yang menyertai kita, karena Tuhan yang selalu ada, yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan jalan baru dalam setiap kehidupan kita, melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mencari petunjuk Tuhan, dikatakan. Mencari petunjuk Tuhan. Kita perlu mencari petunjuk Tuhan, dikatakan, dan mempercayai bahwa Ia dapat memimpin kita melalui kesulitan kita. Tuhan yang menyertai kita. Pastikan kita bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam situasi yang mungkin sulit, saudara. Saya percaya gak gampang untuk kita men-set untuk hati kita, untuk kita tenang, untuk kita boleh mencari petunjuk Tuhan ini, saudara. Tapi Tuhan ingatkan ini untuk kita tenang, untuk kita mencari petunjuk-Nya, untuk kita mempercayai Dia, bahwa Dia yang akan memimpin kita keluar dari setiap kesulitan yang kita mungkin alami. Yang terakhir ada yang keempat, aplikasinya ada berani mengambil langkah ini, saudara. Kita perlu berani mengambil langkah iman dan mempercayai bahwa Tuhan akan membuka jalan. Ini percaya kita, saudara, bahwa kita harus berani percaya bahwa Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dia dalam satu langkah iman yang pertama mungkin yang kita lakukan, mempercayai Dia, bahwa Dia Tuhan yang akan membuka jalan dalam kehidupan kita.
Biarlah kekristenan kita terus kita punya pengharapan, iman kita dibangkitkan saudara. Saya percaya gak gampang, tapi ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, mengambil langkah iman, percaya bahwa Tuhan yang akan membuka jalan, meratakan setiap lembah, setiap gunung yang ada di kehidupan kita. Bahkan Dia akan membuat kaki kita untuk kita melangkah dengan luar biasa, karena Dia yang membuka jalan itu saudara. Dan saya percaya ini bukan kekuatan kita sekali lagi, tapi kekuatan Tuhan. Jalan baru di tempat yang sulit saudara, ini masih ada dan Tuhan masih kerjakan di kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat perenungan kami dengan tema pagi ini Tuhan, jalan baru di tempat yang sulit. Kami percaya Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang baru buat setiap kami, membukakan Tuhan buat dikatakan firman Tuhan, katakan Tuhan ada membuat sesuatu yang baru, dikatakan aku akan hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Aplikasi dalam kehidupan kami yang sehari-hari yang kami boleh lakukan, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Kami perlu percaya kepada Tuhan dapat membuka jalan, membawa pembaruan dalam kehidupan kami. Yang kedua, kami tidak menyerah Tuhan, kami tidak perlu menyerah dalam menghadapi kesulitan tantangan, karena Tuhan yang akan dapat membawa perubahan itu dalam kehidupan kami. Yang ketiga, mencari petunjuk Tuhan lebih lagi. Kami terus mencari petunjuk Tuhan dan mempercayai bahwa Ia dapat memimpin kami dalam setiap kesulitan kami. Bahkan bukan hanya kami dituntun, tapi kami dikuatkan Tuhan dalam kesulitan yang kami alami, dalam tekanan yang kami alami. Yang keempat, yang terakhir, berani mengambil langkah. Kami perlu berani mengambil langkah, percaya iman kami untuk kami percaya bahwa Tuhan yang membuka jalan itu dalam kehidupan kami. Berkati setiap firman yang kami dengar hari ini, pagi ini Tuhan, kami ukir dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh Tuhan membaca, merenungkan kembali, mengaplikasikan buat setiap firman yang kami dengar yang sederhana ini kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh berbuah Tuhan, melakukan buat perkara-perkara yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi ini serasa kami merindukan Tuhan, sebelum kami lakukan tugas kami, biar Engkau mengelurkan tangan-Mu setiap yang memberkati kami. Kiranya berkat, kasih, karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami Tuhan pagi ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap percaya Tuhan akan membuka jalan yang baru di tempat yang sulit. Tuhan membuat jalan-jalan yang baru di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tuhan memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin. Amin.